lembaga perbankan syariah kan terbatas ya, sehingga kita tidak ngasih patok waktu bulan ini tidak. Namun kita alokasinya adalah magang itu minimal 1 bulan. Boleh dimulai di awal semester, misalkan magang itu kan di semester ganjil ya, semester 7. Maka misalkan mulai bulan Juli, nanti kita batas waktu sampai Desember. Waktunya bulannya bulan apa, nanti tergantung penjadwal dari pihak perbankan. Ya, misalkan nanti kan banyak teman-teman yang ajukan proposal nih ke bank, misalkan ke BSI di Semarang misalkan. Oleh sana kan banyak yang ngantri nih. Ya, sehingga 3 orang ini diberi waktu bulan Juli, 3 orang berikutnya Agustus, berikutnya September sampai Desember selesai. Begitu terkait dengan KKN dan magang bedanya seperti itu. Nah, terkait itu KKN dan magang itu apa ini kan kita prodi perbankan syariah ya Pak. Apakah harus di bank atau bagaimana gitu Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Popers Podcast Perbankan Syariah. Bersama aku Nora Sari di sini. Nah, di podcast kali ini aku akan bincang-bincang atau sharing-sharing bersama Bapak Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang sekarang sudah berada di samping saya. Nah, alangkah baiknya kita akan menyapa terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Uri. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat pagi ini. Semoga Bapak juga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita memulai bincang-bincang nih, mungkin dari Pak Huri bisa memperkenalkan diri begitu Pak. Dikarenakan mungkin dari teman-teman mahasiswa atau sobat Popers belum mengetahui bahwa Bapak ini sekretaris program studi perbankan syariah, mungkin tahunya kaprodinya saja begitu Pak. Mau nggak perkenalan diri? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menemani teman-teman dari AMBS. Perkenalkan, kalau nama saya mungkin sudah tahu semua ya. Saya dipanggil Gabus Pak Huri gitu ya. Kebetulan di Prodi saya dengan Pak Hari untuk mengelola Prodi Perbankan Syariah. Saya sebagai sekretaris program studi. Pertama saya ucapkan selamat dulu pada teman-teman saat ini masuk di semester awal, semester baru untuk mahasiswa baru dan juga semester berikutnya untuk teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah tidak online lagi, ya insya Allah kita ketemu offline langsung di kampus tercinta kita. Yang sekarang alhamdulillah kampus kita tidak IAIN lagi, sudah jadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Wah, terima kasih buat Pak Huri untuk perkenalannya. Nah, sebelum itu boleh nggak ya Pak cerita atau menjelaskan sedikit mengenai kesibukan atau kegiatan akhir-akhir pekan ini, mengingat teman-teman sekarang sedang liburan semester begitu Pak. Ya. Baik, kalau kesibukan ya biasa ya, kegiatan untuk dosen itu kan tridharma yang terpenting gitu ya. Persiapan untuk pembelajaran ini di semester baru ini. Saat ini kita sedang ini ya, untuk dosen menyiapkan RPS ya untuk pembelajaran di semester yang akan datang. Kemudian ada kegiatan penelitian, kemudian menulis, itu kegiatan tridharma dan pengabdian masyarakat ya. Kita juga di masyarakat sebagai wujud tridharma kita menemani masyarakat, kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Okay. Oh, sangat menarik sekali ya Pak kegiatannya. Wah, sepertinya sangat sibuk sekali begitu ya Pak. Ya begitulah bagian amal soleh kita. Nah, sebelum masuk ke acara sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat Pak Huri yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Nah, dari kami ingin bahas tentang KRS atau UKT gitu nih Pak. Nah, sebentar lagi kan mahasiswa ini masuk ke dunia perkuliahan begitu Pak. Nah, dari akademik sendiri itu nanti akan tetap melayani, ada melayani secara online atau full offline begitu Pak? Baik, untuk kegiatan akademik setelah kita offline, maka nanti kegiatan online-nya itu semua akan dialihkan ke SIAKAD. Jadi informasi semuanya melalui SIAKAD. Jadi layanannya online melalui SIAKAD.
tidak ada layanan online seperti kemarin ya. Waktu pandemi kita kan ada layanan online, misalkan ada helpdesk dan lain-lain ya. Untuk ke depan ini nanti semua informasi melalui si akad. Kalau yang VB notification itu bagaimana ya Pak ya? Termasuk itu, yang VB notification itu nanti tidak diaktifkan, nanti semua akan diinformasikan melalui si akad ya. Iya. Berarti untuk helpdesk atau segala macam secara online itu sudah dihapuskan gitu ya Pak? Iya, iya. Lanjut dari itu mengingat pada tahun kemarin nih Pak, tahun 2020 sampai 2021 itu kan ada pandemi COVID Pak. Nah, pandemi COVID itu kan berdampak kepada orang tua mahasiswa. Nah, dari itu mahasiswa nanti ada yang mendapat keringanan UKT. Nah, apakah sekarang itu kan sudah tidak ada. Nah, untuk mahasiswa itu nanti mendapat keringanan UKT tersebut atau tidak nih Pak? Oke, baik. Untuk masalah UKT, jadi untuk keringanan UKT itu nanti hanya untuk mahasiswa semester baru. Yang semester baru ya, semester 1, 2 itu ya, semester baru itu nanti yang ada keringanan UKT, karena UKT kita itu kan ada 5 grade ya, grade 1 sampai grade 5 itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa lama itu proporsi keringanan itu hanya untuk ketika nanti tiba-tiba, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, misalkan kemudian menjadi yatim misalkan, karena orang tuanya ada yang wafat atau meninggal itu, maka itu bisa. Tetapi ketika tidak ada case seperti itu, maka tidak ada keringanan UKT untuk mahasiswa lama. Ya, jadi informasi terkait dengan UKT seperti itu. Berarti keringanan UKT itu hanya untuk semester 1 dan 2 begitu? 1 dan 2, iya. Semester lama tidak? Semester lama tidak. Ya, tadi itu catatannya. Jadi keringanan untuk mahasiswa lama itu untuk mahasiswa yatim atau misalkan tiba-tiba ada musibah, kemudian itu bisa nih kalau musibah misalkan tiba-tiba jadi fakir atau miskin. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Gitu. Setelah itu tadi, kayaknya ada nih Pak mahasiswa semester bawah yang katanya bisa mengambil semester atasnya. Nah, katanya kalau bisa mengambil semester atas itu harus IPK kumlot, apakah begitu Pak? Oke, baik. Terkait dengan pengambilan mata kuliah di semester atas itu ketentuannya sebenarnya tidak harus kumlot ya. Bisa mengambil semester atas itu kalau IPK-nya itu mencukupi untuk mengambil jumlah SKS lebih. Tidak harus kumlot. Dalam arti begini, ketika dia memiliki IPK itu di atas 3,5, itu dia bisa mengambil SKS yang lebih 24. Seperti itu. Kalau untuk pengambilan SKS itu maksimalnya berapa nih Pak? SKS maksimalnya kan ada ketentuannya itu di akademik itu lah. Ya, jadi seperti itu. Misalkan adik-adik yang sudah mengambil di semester 3 itu, dia sudah mengambil 24 nih. Nanti kan berarti di semester 5-nya itu kan masih ada kuota. Otomatis dia bisa menambah lagi, mengambil di semester atasnya lagi. Berarti untuk memulai pengambilan semester atas itu dimulai dari semester 3. Karena kalau semester 1, 2 itu kan paket ya. Semester 1, 2 itu paket, kemudian semester 3 ketika nanti adik-adik itu IPK-nya di atas 3,5, maka bisa mengambil 24 dan seterusnya seperti itu. Dan lagi-lagi ya, terkait dengan mengambil kelas di atasnya, perhatikan mata kuliah syarat dan bersyarat itu ya. Kalau yang mata kuliah bersyarat harus syaratnya lulus dulu nih. Kalau belum lulus ya tidak bisa. Seperti itu. Kemudian tadi yang sudah kita diskusikan ya mengambilnya di kelas yang linear, misalkan kelas A ya A semua, B ya B semua seperti itu. Tidak seperti case yang sekarang banyak didiskusikan kan. Karena ngambil lintas kelas, maka kemudian ada kelas yang sudah habis. Maka yang punya kelas kehabisan malah nggak bisa masuk kan. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti semester 3 itu sudah mulai mengambil SKS atasnya tadi dan harus memenuhi mata kuliah yang syarat dan prasyarat gitu ya Pak. Untuk mengetahui mata kuliah yang prasyarat atau syarat itu nanti bisa dilihat di mana ya Pak ya? Oke, nanti teman-teman bisa lihat di buku pedoman akademik kan.
Nah, nanti dibaca aja. Iya. Ya kadang kan teman-teman nggak baca ya, nggak baca nih. Wah lebih mudah tanya daripada baca. Jadi buku pedoman akademik itu penting Iya sekali ya penting Pak ya. sekali. Itu kan nanti rencana adik-adik untuk menyelesaikan studinya, ya bacalah itu panduannya. Dan seringkali kan begini, karena tidak baca buku pedoman akademik, itu kemudian mengambil mata kuliah itu tidak sesuai dengan kurikulumnya, ya. Kan ada nih kurikulum 2013, kurikulum 2015, dan seterusnya. Itu kan per 2 tahun kan kita review kurikulum itu apakah nanti ada perubahan atau tidak dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang kadang sering tidak diperhatikan. Sehingga seringkali ada yang banyak case kita menjumpai di prodi itu berkeluh kesah, Pak ini kok mata kuliah ini sudah nggak ada dan seterusnya. Padahal dia itu kurikulum tahun berapa kan seperti itu. Lalu untuk mendapatkan buku pedomannya itu akan diberikan kapan ya Pak ya? Kalau buku pedoman akademik kan sebenarnya tiap mahasiswa baru itu kan diberi nanti, diberi ya. Yang semester 3 kan sudah, ya. Semester 3 sudah. Jadi nanti setiap mahasiswa baru diberikan. Diberi, ya. Di samping yang buku yang cetakan kan juga PDF-nya juga ada sebenarnya. Bisa dilihat nanti di silakan ya. Nanti buat mahasiswa baru biar bisa baca-baca begitu Iya, Pak. iya. Masih lama juga harus baca ya. Tidak yang baru, yang lama juga. Saya itu jangan sampai salah ngambil ini, salah ngambil mata kuliah. Karena misalkan masuk yang lama sekali itu, ada mata kuliah yang dulu ada, karena sekarang sudah direview, kemudian menjadi tidak ada, misalnya seperti itu. Terus selalu ada kode yang di buku pedoman sama yang di akad itu sudah berbeda Pak. Nah itu yang Iya. bikin bingung juga. Iya, iya, iya. Maka kemudian nanti teman-teman kalau mau ngambil mata kuliah, di samping baca, nanti juga konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nanti kan akan diarahkan ini, karena mata kuliah kita itu kan ada 3 jenis ya, mata kuliah prodi, mata kuliah fakultas, kemudian sekarang mata kuliah universitas. Atau kalau dulu institut ya, mata kuliah institut itu kan kalau yang prodi itu memang skopnya di prodi, kemudian ada yang fakultas. Kalau fakultas itu berarti di semua prodi kan ada. Kemudian kalau mata kuliah institut itu di semua fakultas itu ada mata kuliah itu. Contoh misalkan ada mata kuliah Pancasila, kemudian kewarganegaraan, Al-Quran, itu kan mata kuliahnya institut ya, seperti itu. Kodenya juga ada kodenya sendiri-sendiri. Ya. Nah Pak, mengenai perpindahan dari IAIN Salatiga menjadi UIN Salatiga, ada nggak sih Pak mata kuliah yang nanti berkurang ataupun diganti begitu? Ya, nanti akan direview oleh universitas ya, universitas. Terutama kalau yang dikatanya mata kuliah universitas itu ya mata kuliah yang dulu institut. Nah, kalau yang fakultas ya fakultas seperti itu. Ada tidaknya perubahan, berkurang atau tidak, nanti tunggu tiap 4 tahun kan kita ada review kurikulum. Dengan perubahan ini pasti nanti akan direview, Ya. Nah tadi kan sudah menyinggung tentang IPK cum laude Pak. Nah mahasiswa itu kan pasti pengen cepat lulus begitu Iya, Pak. iya. Dengan syarat kelulusan itu harus dengan salah satunya poin SKKM ya. Dari poin SKKM itu apakah hanya dari atau harus dari kegiatan di kampus atau di luar kampus begitu Pak? Oke, untuk SKKM ini sebenarnya tidak harus atau tidak hanya dari kampus kita ya. Teman-teman misalkan mengikuti kegiatan di kampus lain, ya di kampus lain di luar kampus kita itu bisa dan nanti akan dinilai. Karena nanti tergantung kegiatannya nih, apakah kegiatan nasional atau internasional atau hanya lokal kan ada nilainya masing-masing. Jadi bisa. Jadi misalkan teman-teman ada undangan atau informasi kegiatan di kampus luar misalkan, silakan ikuti aja. Nanti itu terpakai dan nanti akan dinilai. Tergantung tadi skopnya ya, apakah lokal, nasional atau internasional kan ada nilainya masing-masing. Jadi boleh dari kegiatan di luar kampus Boleh, gitu boleh, Pak? iya, iya. Nah untuk poinnya sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Poin untuk sertifikat nasional atau SKKM yang nasional atau lokal? Ya, nanti akan dinilai di akademik. Begitu teman-teman nanti untuk ini ya, persyaratan nanti akan ketika diserahkan sana kan kemudian akan diverifikasi ya. Jangan sampai sertifikatnya itu hanya sertifikat apa-apa kan. Hanya sertifikat nyatanya ikut kegiatan kan seperti itu. Maka akan diverifikasi. Kemudian nanti akan dinilai oleh akademik. Nah untuk verifikasinya itu sendiri gimana Pak?
biar kita itu tahu nih, biar nggak dikira abal-abal itu gimana. Maka kegiatan itu kemudian di samping sertifikatnya itu juga menyertakan undangannya. Kemudian ini foto atau foto kegiatan ya. Kalau kemarin masih online itu ada screenshot kegiatan itu, screenshot. Kemudian paparan gambar isinya itu materinya apa seperti itu. Itu sebagai bukti karena ya jangan sampai itu sertifikatnya hanya sertifikat buatan, apalagi sekarang di era digital kan sangat mudah kan membuat sertifikat itu, diedit itu aja, padahal nggak ikuti. Maka syaratnya harus ada itu. Kalau online ya harus ada screenshot kegiatannya kan, di situ tertulis tanggal berapa dilaksanakan kan, ada undangannya dan seterusnya. Kemudian ada bukti pendukung lainnya seperti materinya apa dan seterusnya. Berarti nanti misal kalau waktu acara Zoom berarti nanti screenshot Zoom-nya gitu. Iya. Termasuk itu apa tadi materinya ya, materinya. Oh, materi juga ya Pak ya? Iya, pendukung. Di samping screenshot itu juga tadi ada undangannya, kemudian screenshot, kemudian dilampirkan. Nah, untuk minimal poin dari SKKM itu biar syarat menjadi lulus itu berapa ya Pak ya? Di ketentuan akademik ada kayaknya. Nanti dengan WD3 yang koordinir kan itu WADEK 3 terkait dengan SKKM. Jadi syarat kelulusan juga harus SKKM juga ya? Pak? SKKM termasuk yang ini juga perlu disiapkan untuk adik-adik kaitannya dengan kompre biasanya ya. Nah, kompre itu juga karena seringkali ini ya, kegiatan kompre itu ada dua, ada kaitannya dengan ujian untuk keprodian dan ujian keislaman ya, keislaman. Nah, dua-duanya harus lulus nih, harus lulus. Maka kaitannya dengan ini kan kaitannya dengan kompetensi ya. Misalkan masalah keprodian, teman-teman sehingga menguasai dan materinya kan sudah kita berikan, ada kisi materinya, termasuk ini kaitannya dengan masalah keislaman. Nah Pak, untuk mengenai KKL atau magang itu apakah harus di daerah Salatiga atau bagaimana? Oke, baik. Kalau terkait dengan KKL dan magang sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau KKL ini sebenarnya tidak harus di Salatiga, justru keinginan kita, Prodi ini kan sangat luas. Silakan saya ibu bicara yang boleh dimanapun. Misalkan case kemarin ya, karena pandemi kemarin kegiatan KKL itu kan ketika masih di 2021 itu murni kegiatan KKL kan mandiri karena tempat-tempat untuk yang dikunjungi itu kan sangat terbatas, bahkan tidak menerima itu untuk KKL-nya. Di 22 ini kemarin ya, di bulan Juni kalau nggak salah itu KKL-nya kita ada dua model, ada yang kolektif, ada yang mandiri. Kalau yang kolektif itu kita mendatangi ke berbagai tempat yang sesuai dengan keilmuan prodi kita. Kemudian kalau yang mandiri ini teman-teman yang mengambil KKL itu mendatangi lembaga keuangan syariah, juga di lembaga kewirausahaan atau di UMKM dan seterusnya seperti itu. Itu tidak harus di Salatiga, justru malah silakan terdekat dengan rumah masing-masing kan. Karena kalau KKL itu kan bentuknya adalah observasi ya. Di sana teman-teman itu hanya cari informasi terkait dengan lembaga itu, misalkan lembaga keuangan syariah, misalkan apakah di OJK atau di Bank Indonesia atau di Bank Syariah misalkan, itu kan hanya menggali informasi. Itu yang kedua, kemudian di lembaga kewirausahaan atau UMKM misalkan di sana seperti itu. Bedanya dengan magang, kalau magang itu sesuai dengan tupoksi prodi kita ya, konten prodi kita itu di perbankan syariah, maka teman-teman mahasiswa itu mengikuti kegiatan magang itu di lembaga perbankan syariah karena prodi kita perbankan syariah. Teman-teman di sana memang betul-betul ini melakukan ya magang di sana, misalkan di perbankan syariah. Nanti di sana mengikuti, misalkan waktunya kan sekitar 1 bulan ya, 1 bulan bahkan ada yang lebih, misalkan diminta oleh perbankan tersebut, misalkan oleh bank syariah tersebut minta, misalkan karena di sana sedang banyak
aktivitas kegiatan diminta untuk membantu kegiatan sana. Sehingga ada yang misalkan sampai 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan seperti itu. Seperti itu. Tempatnya di mana ya silakan, karena untuk magang itu kan sifatnya mandiri ya, dalam arti ya silakan mencari tempatnya sendiri. Sehingga ini berbeda kita dengan di prodi yang lain ya. Kalau di prodi lain misalkan kayak ES itu kan diberi alokasi waktu 1 bulan itu, misalkan bulan Juli harus selesai. Kalau kita kan tidak, nggak bisa karena lembaga perbankan syariah kan terbatas ya, sehingga kita tidak ngasih patok waktu bulan ini tidak. Namun kita alokasinya adalah magang itu minimal 1 bulan. Boleh dimulai di awal semester, misalkan magang itu kan di semester ganjil ya, semester 7. Maka misalkan mulai bulan Juli, nanti kita batas waktu sampai Desember. Waktunya bulannya bulan apa, nanti tergantung penjadwal dari pihak perbankan. Ya, misalkan nanti kan banyak teman-teman ngajukan proposal nih ke bank, misalkan ke BSI di Semarang misalkan. Oleh sana kan banyak yang ngantri nih. Ya sehingga 3 orang ini diberi waktu bulan Juli, 3 orang berikutnya Agustus, berikutnya September sampai Desember selesai. Begitu terkait dengan KKL dan magang, bedanya seperti itu. Nah, terkait itu KKL dan magang itu apa? Ini kan kita prodi perbankan syariah ya Pak. Apakah harus di bank atau bagaimana gitu Pak? Atau mungkin di kantor-kantor administrasi atau yang berhubungan dengan ekonomi begitu Pak? Oke, jadi kalau yang magang tadi, kalau bank itu kan karena core kita perbankan, ya harus diperbankan, harus diperbankan. Kecuali nanti kurikulum kita memang akan ada ini ya, perluasan cakupan konsentrasi perbankan, sehingga perbankan kita itu tidak hanya perbankan, namun keuangan dan perbankan Islam, perbankan syariah, ya kan seperti itu. Maka kalau nanti sudah kurikulum kita yang baru yang seperti itu, maka boleh di lembaga keuangan, tapi tetap keuangan syariah lah ya, keuangan syariah non perbankan. Misalkan seperti di asuransi, kemudian di pokoknya lembaga-lembaga keuangan non perbankan. Namun core kita ya karena perbankan ya perbankan seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak, menambah wawasan sekali ya Pak. Jadi kita harus di perbankan ya Pak ya. Ya kan prodi kita perbankan. Ya maka ya ini teman-teman harus ini masalah keilmuan perbankan benar-benar dikuasai. Jangan sampai ini terkait dengan core kita perbankan tapi ilmu perbankannya malah nggak menguasai kan seperti itu. Walaupun nanti ya misalkan lulusannya itu mau kemana saja kan bisa, cuman core keilmuan kita adalah perbankan syariah. Mengenai KKL atau magang tadi itu waktunya berapa bulan ya Pak ya? Oke, kalau yang KKL itu biasanya hanya kalau yang offline ya, KKL yang kemarin kita berkunjung itu sekitar 5 hari. Selama ini KKL untuk perbankan syariah ini masih yang paling sering ke barat ya, Jakarta, kemudian Bandung, karena kita tujuannya biasanya di OJK, kemudian Bank Indonesia, kemudian di bank syariah ya. Maka tahun kemarin kita di BSI dan Bank Muamalat Indonesia, kemudian di lembaga industri, di Bandungnya di lembaga industri seperti itu. Walaupun tidak harus ke barat ya, nanti tergantung ini, karena KKL itu tergantung pilihan teman-teman mahasiswa nanti menginginkannya mayoritas ingin kemana kan seperti itu. Namun juga perlu diingat adalah yang sesuai dengan core keilmuan kita, harus ada perbankannya itu. Perbankan kita BI, OJK itu kan harus ada. BI, OJK, Bank Syariah itu karena core keilmuan kita seperti itu. Itu kalau yang KKL ya. Kalau untuk magangnya seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kalau magang ya karena core keilmuan kita perbankan jadi perbankan. Ya. Jadi kalau magang tergantung dari institutnya Pak, perusahaannya gitu. Iya. Jadi kalau magang itu nanti kan prosedurnya teman-teman mengajukan proposal ya, membuat proposal. Kemudian proposal itu diajukan misalkan menuju mau magang di BI juga boleh ya, mau di BI atau di OJK juga bisa, atau di Bank Syariah itu bisa mengajukan ke sana. Kemudian nanti kalau sudah di ACC ya nanti tinggal nunggu waktunya oleh lembaga tersebut, kita diberi waktu kapan. Misalkan dijadwalkan kapan, oh ini ada yang dijadwalkan
Juli misalkan, ada dijadwalkan Agustus, seterusnya sampai dalam satu semester ini. Tadi itu mengenai KRS dan UKT segala macam KKN magang ya Pak. Nah, dari Pak Guru sendiri ada motivasi atau buat teman-teman sobat pepersiuman, buat teman-teman yang sedang liburan semester. Oke. Mereka kan mau memasuki perkuliahan gitu. Oke, baik. Pertama yang terpenting ketika kita akan masuk perkuliahan, mengingatkan sekali lagi di setiap perkuliahan awal itu saya ingatkan itu ya. Niat teman-teman semuanya, niatkanlah sekali lagi niatnya adalah thalabul ilmi ya, thalabul ilmi niat utamanya. Yang kedua teman-teman harus ini ya, fokus di perkuliahannya itu ya betul-betul di kurikulum buku pedoman itu dibaca betul ya. Jangan sampai ada yang kelewatan karena ada case ya yang laporan ke prodi itu ada case atau mata kuliah lali belum diambil ya. Padahal dia itu banyak ada ya banyak tidak. Saya sebut banyak karena tidak hanya satu ya. Itu kakak-kakak tingkat Anda itu ada yang case beberapa anak seperti itu. Ada mata kuliah yang dia belum ambil padahal itu menjadi syarat ya kan. Itu kan menghambat nanti. Yang ketiga ya di samping pedoman tadi dibaca dipahami, sering-seringlah konsultasi ke pembimbing akademik ya, ke pembimbing akademik konsultasi atau ke prodi juga bisa ya, tanya-tanya ke prodi apa itu juga bisa di samping itu. Yang berikutnya di samping adik-adik teman-teman mahasiswa itu ya fokus perkuliahan, saran saya juga tetap ini ya aktif di organisasi kemahasiswaan itu penting saya pikir karena itu untuk jaringan ya, jaringan. Dengan Anda punya IP 4 misalkan, itu IP 4, namun nggak punya jaringan itu juga susah ya. Karena orang kan tidak hanya dengan nilai, dengan IP kan, IP itu kan nilai di atas kertas kan, di atas kertas ya. Maka tidak kalah pentingnya adalah di samping ya, masalah perkuliahan macam-macam diikuti dengan serius, ini membangun kepercayaan diri, jaringan itu, maka silakan aktif di kegiatan kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan itu silakan aktif, itu bagian dari membangun jaringan. Jaringan itu kan kalau dalam bahasa agama itu adalah untuk silaturahim kan, memperbanyak jaringan silaturahim itu akan mempermudah urusan-urusan kita. Mungkin begitu ya, untuk memberikan semangat ya, semangat untuk kita akan masuk di semester yang baru nanti dengan era yang sekarang sudah offline, tidak pandemi lagi, alhamdulillah nanti semua bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu. Oh iya Pak, dari saya mau tanya nih Pak, sekali lagi tadi kan udah mengenai KRS, KKN itu tadi. Nah, untuk beasiswa atau keringanan UKT yang lain itu dari pihak kampus itu ada nggak ya Pak? Ya, kalau beasiswa dari kampus sebenarnya sangat banyak ya, banyak. Tidak hanya keringanan, itu kan KIS ya, KIS. Namun beasiswa sendiri dari kampus itu ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar itu kan ada itu. Kuotanya tiap tahun memang beda-beda ya, tiap tahun beda-beda. Mungkin tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, pernah kita dapat kuota 250 dan seterusnya seperti itu KIP. Kemudian ada beasiswa prestasi non akademik. Misalkan teman-teman yang mahasiswa baru ini, misalkan dia ada yang punya prestasi olahraga atau seni kan, beberapa kemarin ada yang atlet bola voli misalkan itu yang dia juara tingkat kabupaten kota atau provinsi atau bahkan nasional, itu nanti dia bebas UKT, atau juara seni itu ya kan, olahraga seni ya, yang non sifatnya non akademik. Oke, kemudian ada beasiswa tahfidz misalkan. Nah, ada teman-teman yang punya hafalan Quran, kalau 30 juz itu nanti bebas UKT sampai lulus 12 semester. Ada grade-nya nanti itu yang tahfidz misalkan seperti itu. Kemudian ada beasiswa yang lainnya misalkan dari Basnas ya, bahkan tahun sebelumnya itu ada pernah kita dapat beasiswa dari BRI itu untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, itu ada diberi beasiswa seperti itu. Jadi
jadi banyak ya beasiswa ini untuk meringankan UKT itu ya. Yang penting itu tadi ya ada prestasi dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak perlu pesimis untuk itu. Pasti ada jalan lah, pasti ada jalan. Ya. Beasiswanya banyak sekali ya Pak. Nah, untuk KIP itu tadi sendiri bagaimana ya Pak? Ya, untuk kartu Indonesia Pintar atau untuk kartu Indonesia Pintar yang dulu namanya bidik misi ya, bidik misi itu memang di PT KIN ya, IAIN, UIN, STAIN itu berbeda kebijakannya dengan yang dibawa Kemendikbud langsung ya. Kalau di Kemendikbud itu kan KIP itu begitu daftar langsung nanti begitu daftar melalui SNMPTN itu seperti itu. Namun kebijakan dari PT KIN di tempat kita itu proses seleksinya adalah setelah masuk. Jadi mahasiswa semester 1 itu masuk dulu, bayar UKT dulu. Baru nanti setelah semester 1 ini untuk proses KIP-nya baru mendaftar mengajukan proses itu. Dan itu akan ada seleksi ya, seleksi dan kemudian diverifikasi. Karena ini kan untuk memverifikasinya dicek beneran, misalkan apakah benar ini dari keluarga yang kurang mampu atau tidak dan seterusnya. Nanti ada verifikasi lapangan, dilihat rumahnya, kan begitu daftar itu kan nanti ini melampirkan foto ya, foto rumah dan seterusnya. Jangan-jangan ini rumahnya Tonggone gitu kan, bukan rumah dia. Maka ada biasanya dicek, diverifikasi seperti itu. Nah, kalau beasiswa tadi itu, apakah masih ada Pak yang bidik misi itu tadi? Diganti nama KIP tadi? KIP, ya. Jadi istilahnya bidik misi sekarang KIP itu. Tapi masih ada ya Pak? Masih ada tiap tahun. Syaratnya itu tadi bagaimana sih Pak? Ya, syaratnya kan sebenarnya nanti diinformasikan di Siakat ya, biasanya nanti di Siakat. Itu bisa dimulai dari mahasiswa semester baru atau semester berapa mungkin Pak? Ya, itu kan mulai semester 2. Nanti semester 1, kemudian nanti semester 2 kan nanti akan mendaftar untuk beasiswa itu. Iya. Sekali. Kalau mahasiswa misal ikut dari beasiswa dari luar kampus, apakah boleh Pak itu? Boleh ya. Terbuka ya, misalkan mahasiswa ada sponsor dari perusahaan dari mana itu boleh dipersilakan, seperti itu. Oke. Bisa. Tadi seputar beasiswa ya Pak, mungkin buat sahabat Poppers atau adik-adik maba ini yang mau ikut beasiswa mungkin biar tahu bagaimana ada beasiswa apa sih di kampus gitu ya Pak ya. Termasuk ini ya, kita kan juga kerjasama dengan perpajakan misalkan seperti itu. Kita nanti ada ini ya, diminta menjadi relawan pajak dan seterusnya itu bisa nanti walaupun Anda perbankan syariah juga bisa. Kemarin itu kan nanti akan ini ya, ketika sudah mengikuti menjadi relawan pajak misalkan seperti itu nanti akan dikonversi kegiatan Anda itu dikonversi untuk ini dengan mata kuliah yang dia tidak perlu ngambil lagi misalkan seperti itu ya. Kasusnya kemarin misalkan ada teman-teman yang sudah ngikut jadi relawan pajak kan di kegiatannya sekitar macam-macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Maka itu nanti bisa menggantikan untuk mata kuliah KKN misalkan. Dia tidak perlu ngambil KKN lagi karena sudah jadi relawan pajak dan seperti itu. Nah, mengenai KKL itu tadi, kenapa sih Pak kok dibagi KKL mandiri dan kolektif itu kenapa sih? Iya, karena pertama kemarin kan masih era transisi pandemi itu ya. Lembaga yang kita kunjungi itu dia tidak mau menerima banyak-banyak ya. Kan kita FEBI ya, perbankan syariah itu kan 200 anak ya kan. 200 anak misalkan di satu lembaga kadang membatasi dia hanya menerima berapa misalkan seperti itu. Maka kemarin kita buat seperti itu. Namun untuk tahun depan kita sudah tidak dibagi lagi. Semua sudah offline semua ya. Nanti teman-teman yang sekarang semester 5 ini siap-siap nih nanti ke depan kita tidak kunjungan ke tempat misalkan ke BI, ke OJK dan seterusnya seperti itu. Kalau untuk KKL kolektifnya itu nanti ada kendaraan dari kampus atau bagaimana ya Pak? Ya kalau KKL itu kan hampir sama dengan kegiatan KKN ya. KKN itu biaya hidup di tempat itu kan juga ditanggung masing-masing ya. Ditanggung masing-masing kan selama 2 bulan ada KKN misalkan seperti itu. Lah, maka nanti untuk kegiatan KKL mulai dari berangkat, kemudian selama di sana,
dan kemudian pulang, itu nanti kan akan ada biaya nih. Lah biaya itu memang belum tercover di UKT, Sumatera kan belum tercover di UKT, maka biayanya berapa nanti akan kemudian ini panitianya juga nanti dari teman-teman mahasiswa itu kan, dari teman-teman mahasiswa itu akan mencari ini misalkan tuh base-nya, ya base-nya, kemudian nanti dari masing-masing biro kan menawarkan nih untuk kegiatan itu. Kemudian nanti selama kegiatan 5 hari, yaitu berangkat dan seterusnya itu, biayanya berapa? Nanti dibagi peserta. Dibagi peserta, misalkan PS itu ada 200 mahasiswa. Kemudian nanti biayanya sekian, maka nanti ketemu angka, oh untuk biaya KKL itu sekian, misalkan case yang terakhir kemarin itu 1.300.000-an ya, yang kemarin seperti itu. Jadi dari pihak kampus hanya menyediakan saluran bironya bis mungkin ya Pak? Bukan. Kita juga tidak menunjuk bisnya bukan dari kampus ya. Nanti yang menunjuk kan dari panitianya dari teman-teman mahasiswa juga. Memang nanti dari kampus ada subsidi ya, ada subsidi bantuan untuk sewa bis itu ada. Nah, bantuan sewa bis itu ada. Kemudian nanti itu bisa mengurangi biaya kan. Average-nya kan bisa berkurang nanti dengan ada bantuan sewa bis dari kampus. Nah untuk kolektif tadi itu ada kuotanya atau bagaimana ya? Kalau tahun kemarin ada kuota, tahun ini ya 22 ini ada kuota hanya 80 mahasiswa atau hanya 2 bis. Namun teman-teman jangan khawatir, untuk tahun depan ini kita nggak ada kuota lagi, jadi semua bisa offline, dalam arti bisa berkunjung semua 200 mahasiswa itu. Mengenai kembali lagi mungkin ya Pak, mengenai UKT yang sekarang dipermasalahin itu di kampus atau di UIN Salatiga itu ada grade UKT itu dari berapa sampai berapa ya Pak ya? Oke, jadi untuk UKT di tempat kita itu ada 5 grade ya. Grade pertama itu 0 sampai 400.000. 0 rupiah itu ya untuk anak yatim misalkan seperti itu ya, untuk keluarga yang kurang beruntung itu 0 sampai 400.000. Kemudian grade yang kedua itu 202.500.000. Kemudian 3 juta, kemudian 3,5, 4 juta, paling atas. Seperti itu grade-nya. Berarti ada 4 grade atau 5 grade ya Pak? 5 grade. Berarti itu nanti ada pembagian-pembagiannya gitu ya Pak ya? Iya, maka teman-teman mahasiswa baru itu kan diminta untuk mengisi biodata itu ya. Biodata, penghasilan orang tua, kemudian pengeluaran listrik, macam-macam itu kan ada itu. Maka itu sebagai dasar untuk menentukan UKT-nya berapa, seperti itu. Kalau bapaknya ASN, PNS itu otomatis grade 5. Misalkan seperti itu cuma ada ketentuannya. Bapaknya PNS, itu otomatis grade 5. Kalau yang selain itu maka kemudian sesuai dengan tadi misalkan penghasilan orang tua itu berapa dan seterusnya, itu sebagai dasar penentuan besaran UKT-nya. Termasuk ini, dia masuknya melalui jalur apa? Masuk ke tempat kita, ke UIN itu kan ada beberapa jalur nih. Ada yang SPAN, ya SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik, ada yang UMPTKIN, yang ujian nasional bersama, ada yang jalur mandiri, kemudian ada yang jalur undangan, seperti itu ya. Seperti itu. Untuk yang besarannya memang juga tergantung biodata ya, biodata itu ngisinya berapa. Namun kemudian untuk yang jalur mandiri itu, ketika dia bukan dari anak keluarga miskin, hasilnya otomatis pasti akan grade 5 kan, grade 5 seperti itu. Yeah. Berarti tergantung dari pendaftaran masuknya ya Pak ya? Iya, pendaftaran masuk. Dan saya sering menjumpai ini, calon mahasiswa itu kurang care dengan itu ya. Padahal ketika calon mahasiswa itu dia tidak ngisi biodata, otomatis akan diisi dengan grade 5 gitu kan. Padahal misalkan dari keluarga yang kurang beruntung gitu, seperti itu ya, anggapnya wah ini nggak usah ngisi gitu kan. Seringkali kemudian ketika dia dapat grade 5 baru komplain, baru minta, Pak ini kok saya dapat grade-nya 5. Tak tanya, kemarin kamu isi enggak? Itu deskripsi gitu kan keluarga. Oh enggak Pak, lah itu salahnya. Gitu, maka ini penting ya kaitan dengan karena itu sebagai bahan pertimbangan dari institut yang universitas untuk menentukan. Misalkan berarti ketika dia nggak ngisi penghasilan orang tua, kemudian keterangan dari keluarga kurang mampu itu ya,
otomatis kan berarti nggak ada masalah dengan UKT kan, maka otomatis langsung diberikan di grade 5 kan seperti itu. Menarik sekali buat mahasiswa baru harus ngisi biodata begitu ya Pak? Ya, tapi sekarang udah masuk kan, udah masuk semua. Alhamdulillah untuk tahun ini FEBI kita dapat untuk perbankan syariah 5 kelas ya, perbankan syariah 5 kelas, ekonomi syariah 5, MBS 5 dan AKS juga 5 kelas. Jadi sehingga kita ada 5 kali 4 ya, ada 20 Ada 20 kelas. kelas. Ya. Menarik sekali ya Pak. Berarti UKT tadi udah dibagi-bagi begitu. Sudah, iya, iya. Jadi UKT tadi itu kalau yang grade 1 itu untuk golongan apa aja tadi Pak? Ya, kalau grade 1 itu kan 0 sampai 400.000 ya, 0 sampai 400.000 ini untuk misalkan dari anak yatim, kemudian keluarga miskin, misalkan seperti itu. Maka dia nanti akan dapat grade itu 0 sampai 400.000 atau dari mahasiswa yang punya prestasi non akademik tadi itu 0, UKT-nya 0. Misalkan dia tadi atlet ya, atlet nasional atau tingkat provinsi apa, itu bisa 0 rupiah UKT-nya, dia tidak bayar sama sekali. Dengan menyertakan Bukti sertifikat atau rekomendasi dari misalkan yang kemarin saya ikut menerima itu ada atlet bola voli ya, itu di samping bukti prestasinya ada rekomendasi dari PBVSI, Persatuan Olahraganya itu ya, bola voli ya, seperti itu. Oke, kemudian tahfidz misalkan ya, tahfidz dia nanti ada syahadah bukti dia memang penghafal Quran 30 juz gitu ya, ada bukti syahadahnya itu, atau prestasi seni misalkan ya, juara apa di tingkat nasional atau apa buktinya, atau olimpiade apa itu seperti itu untuk yang apa yang 0 rupiah tadi, yang 0 rupiah ya. Kalau yang atas-atasnya ya tergantung nanti apa tadi penghasilan orang tuanya dan seterusnya, keterangan yang valid ya seperti itu. Nah, mengenai UKT tadi kan misal sudah ditentukan nih Pak, nah ternyata itu katanya bisa mengajukan banding UKT-nya itu bagaimana itu Pak? Supaya mungkin banding UKT-nya bisa ke ACC begitu. Ya, jadi ketika UKT sudah ditetapkan, kok ingin minta keringanan atau banding UKT, maka nanti kan ada waktunya nih, ada waktu minta banding UKT, maka ya menyertakan bukti-bukti, misalkan benar-benar dari keluarga kurang mampu, itu ada keterangan, surat keterangan SKTM ya, surat keterangan keluarga tidak mampu ya, dari dinas kesehatan. Sekarang harus dari dinas kesehatan, dinas sosial, dinas sosial ya, bukan dinas kesehatan ya, kalian pandemi ya dinas kesehatan. Ya itu dari dinas sosial, tidak cukup dari kelurahan saja ya, harus dari dinas sosial seperti itu. Itu sebagai bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan. Memang ini benar-benar dari keluarga kurang mampu kan seperti itu. Jangan sampai ini nanti keterangannya apa-apa ya. Seperti case kemarin ya, case kemarin waktu pandemi itu kan banyak nih minta keringanan, termasuk minta ini. Kemarin ada bantuan dari Basnas kalau nggak salah ya, UPZ ya, Unit Pengumpul Zakat kita kan ada UPZ ini di yang di UIN kita ini. Nah, ternyata apa? Ternyata misalkan kemarin ada kasus itu, orang tuanya itu ternyata dia seorang pengusaha. Dia ingin ini dapat bantuan UPZ itu, kan itu bukan pada tempatnya toh, kan tidak pas. Dia secara ekonomi mampu. Bahkan kemarin ada yang orang tuanya ini ternyata punya perkebunan sawit misalkan, tapi jalur keringanan, jalur UPZ kan nggak pas. Maka itu pentingnya nanti akan diverifikasi, apakah benar-benar ini dari keluarga yang memerlukan bantuan itu atau tidak. Nah, itu tadi mengenai UKT ya Pak. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah penjurusan mungkin. Kita kan jurusan perbankan syariah. Nah, itu nanti di semester 6 yang katanya ada penjurusan itu Pak. Nah, penjurusan di perbankan syariah itu ada 2, di mana itu keuangan dan pemasaran. Nah, itu menurut Pak Audi sendiri pandangannya itu gimana sih Pak? Itu perbedaannya itu gimana sih Pak? Ya, terkait dengan penjurusan konsentrasi ya sebenarnya bukan penjurusan ya kan, jurusannya sudah perbankan syariah ya. Konsentrasinya ada konsentrasi keuangan dan konsentrasi pemasaran. Nah ini nanti dari teman-teman mahasiswa itu keminatannya itu di bidang apa? Minatnya itu paling berminat. Misalkan
Oh, saya kok lebih berminat tertarik dengan masalah keuangan, maka nanti bisa mengambil konsentrasi di bidang keuangan. Ada ketika nanti berminat di bidang pemasarannya, maka bisa milih konsentrasinya di bidang pemasaran. Nah, nanti mata kuliahnya apa ketika di bidang pemasaran, bidang keuangan, nanti di buku pedoman akademik sudah ada, di sana sudah ditentukan. Oh, ketentuannya kalau mata kuliah konsentrasinya yang keuangan nanti ini, kalau yang yang pemasaran ini itu sudah ada di buku pedoman akademik. Berarti pemasaran dan keuangan itu konsentrasi yang untuk prodi perbankan Syariah, ya. Termasuk nanti ketika konsentrasi itu, ini kaitannya dengan ketika nanti dia akan menyelesaikan tugas akhirnya. Misalkan konsentrasi keuangan, dia memang concern, senang dengan masalah keuangan, nanti bisa jadi untuk penulisan skripsinya itu kaitan dengan tema-tema masalah keuangan, terutama ya keuangan di perbankan syariah dan seterusnya. Kalau yang pemasaran juga sama seperti itu. berarti berhubungan dengan tugas akhir juga ya Pak? Iya, berhubungan dengan tugas akhir. Kalau untuk yang keuangan itu lebih merujuk atau lebih ke orang yang bagaimana ya Pak ya? Atau orang yang suka dengan hitung-hitung atau bagaimana? Ya, biasanya kan ini ya, ada kecenderungan keminatan ya, minatnya itu misalkan kalau yang suka masalah laporan-laporan keuangan, ya akuntansi, ada kaitan dengan itu, ya bisa saja itu untuk ke jurusan keuangan kan seperti itu. Nah, Kalau yang pemasaran biasanya lebih umum ya, lebih umum karena kaitan dengan pemasaran ya. Kalau yang keuangan kan memang spesifik ya, spesifik kaitan dengan masalah keuangan, laporan keuangan dan seterusnya seperti itu. kayaknya teman-teman itu banyak yang milih pemasaran begitu Pak. Ya. Ternyata perbedaan pemasaran dengan keuangan seperti itu ya Pak. Iya. Nah, itu tadi tentang penjurusan ya Pak ya. Nah, untuk kakak tingkat yang mengulang itu bagaimana ya Pak ya? Mengambil kelas sebelumnya atau bagaimana? Ya, jadi untuk kakak tingkat atau Anda misalkan ada mata kuliah yang nilainya belum maksimal gitu kan, misalkan kemarin masih B- misalkan, wah ini biar A gitu kan, biar A saya tak mengulangi ya nanti di semester sesuai dengan semesternya ya. Misalkan itu di semester ganjil, maka dia juga mengambilnya di semester ganjil kan seperti itu. Ya tinggal dia nanti mengulangi sesuai dengan tetap sekarang sesuai dengan kelasnya, misalkan kelas A ya kelas A dan seterusnya. Tinggal ngulang di mata kuliah semester itu di semester berapa. Misalkan dulu saya tertinggal misalkan mata kuliah Pancasila, oh berarti kan di semester 1. Di semester 1 dia ngulang misalkan. Atau mata kuliah di semester 3 nanti selama ini padahal dia sudah semester 7 misalkan mau ngulangi ya di semester di mana dia ini mau ngulangi. Yang jelas diperhatikan ganjil mesti ganjil kan, genap jadi genap itu seperti itu. Semester ganjil kalau mau ngulang di semester genap kan nggak ada kan. Itu tadi mengenai mata kuliah yang bisa diambil di atas. Nah, ada satu lagi nih Pak untuk KKN itu nanti terkait kampus atau menurut tempatnya, wilayahnya begitu Pak. Oke, baik. Untuk masalah KKN, kalau KKN kemarin di era pandemi itu memang ada dua model ya. KKN itu ada KKN yang mandiri itu namanya nanti KKN dari rumah, DR kemarin disistilahkan DR itu dari rumah. Ada KKN yang kolektif. Kolektif itu memang dia seperti KKN pada umumnya bertempat di satu tempat, satu wilayah tertentu seperti itu. Nah, kalau yang KKL DR kemarin dari rumah itu dia sesuai dengan di rumahnya masing-masing kan. Namun mudah-mudahan ini tahun depan sudah tidak ada KKL DR lagi karena kita sudah offline semua, sehingga nanti teman-teman yang akan mengambil mata kuliah KKN itu ya nanti daftar itu kan dikelola oleh LP2M ya di Universitas Institut kita seperti itu, nanti daftar. Kemudian nanti oleh LP2M itu akan dibagi per kelompok ya. Per kelompok itu biasanya satu kelompok itu sekitar 12 sampai 13 mahasiswa. Nanti bergabung dengan semua fakultas ya, semua prodi, semua fakultas itu. Kemudian akan ditempatkannya di mana itu nanti kebijakan dari LP2M. Nah, kita kan punya banyak
tempat kerjasama sudah kerjasama dengan kita ya. Misalkan di kabupaten ada banyak kabupaten yang kita sudah kerjasama, sehingga nanti teman-teman yang KKN itu akan ditempatkan di daerah mana seperti itu. Ya itu paling asik kuliah kan itu KKN. Paling asik Ya paling asik ya. Karena itu kan kita bisa hidup bersama-sama dengan teman-teman dari prodi yang lain. Namun pesan saya ini masalah setelah KKN justru biasanya setelah KKN itu terus males karena itu mata kuliah sudah diambil semua, tinggal skripsi lah. Nah, skripsi biasanya itu kemudian skripsinya tidak segera dikerjakan, itu masalahnya. Makanya ini pengalaman dari teman-teman kakak kelas Anda itu, makanya idealnya sebelum KKN itu Anda sudah proposalnya sudah maju. Proposal sudah maju, nanti begitu selesai KKN itu langsung kerjakan, nanti harapannya pas semester 8 sudah selesai. Nah, tidak molor ya, tidak molor lulusnya, tidak molor lulusnya seperti itu. Wah, nampaknya tadi itu sangat menarik sekali ya Pak, mengenai hal-hal kita sudah banyak membahas tentang KRS, UKT, beasiswa, KKL, magang, dan KKN. Nah, tidak terasa kita sudah 60 menit di sini ya Pak ya. Tidak terasa kita. Mungkin dari Pak Huri bisa memberikan statement buat teman-teman yang liburan di rumah, liburan semester ini. Oke, baik, di akhir ini sekali lagi mari teman-teman untuk persiapkan dirinya untuk segera kita akan songsong pembelajaran kita di semester yang baru ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan gitu kan. Sekali lagi saya ulangi lagi, luruskan niat, ya, taskhihun niyah itu kan, meluruskan niat kita. Niat adalah thalabul ilmi, itu penting. Sekali-kali saya ulang-ulang terus agar semua yang kita lakukan dalam perkuliahan, pembelajaran ini semua dalam rangka thalabul ilmi, semua menjadi bagian amal soleh kita, semua diri kita yang kita lakukan menjadi bagian amal jariah orang tua kita. Mungkin itu saja yang terbaik. Wah, itu tadi closing statement yang sangat luar biasa ya dari Pak Huri. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Huri telah menyempatkan waktunya buat kita semua. Nah, buat teman-teman stay tune terus ya buat episode Poppers, bakalan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari aku Nora Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.